Menurut saya kematian itu adalah suatu yang pasti, suatu kehendak dari Allah, dan kematian itu merupakan kehidupan nanti di akhirat. Kematian itu adalah yang sudah digariskan sama Allah. Dibilang takut itu pasti takut, karena kita pasti harus memiliki kesiapan yang penuh. Takut juga meninggalkan orang yang kita cintai, tentunya itu juga takut, ya rasa tidak siap sih yang pastinya kita takutin itu. Kalau dibilang takut sih pasti takut, tapi ya karena sudah kehendak, ya mau seperti apa lagi. Manfaat mengingat kematian itu ya bagusnya untuk diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya itu doang sih yang kita siapkan bekal. Manfaatnya itu agar lebih mengingat kepada Allah, terus apa namanya, agar mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya dalam ibadah. Udah, paling itu aja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kematian. Sebuah kata yang singkat, tapi menyimpan makna yang dalam. Ia adalah kepastian yang tak dapat dihindari, dan bagian dari takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi seluruh makhluk hidup. Dalam Islam, mengingat kematian bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini fana, dan ada kehidupan yang jauh lebih abadi setelahnya. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa kita diperintahkan untuk sering mengingat kematian? Karena hati manusia mudah tertipu oleh dunia. Arta, Jabatan, Keznangan, Semuaterlia Kekal. Padahal, semua itu akan ditinggalkan. Mengingat kematian membantu hati kita tetap sadar bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang akhirat. Dalam Islam, kematian bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang sejati. Ketika Rukeluar dari Jazad, Manusia Memazuki alam barza, alam penantian sebelum hari kebangkitan. Disinilah awal dari pertanggungjawaban dimulai. Bagi jiwa yang beriman, yang taat pada Allah dan menjauhi larangannya, kematian adalah pintu menuju ketenangan. Malaikat akan datang membawa kabar gembira. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridu. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Namun bagi yang lalai, hidup tanpa peduli pada perintah Allah, kematian menjadi awal penyesalan. Mereka akan berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal syalih yang telah aku tinggalkan." Al-Mu'minin, ayat 99-100. Setelah hari kiamat tiba, seluruh manusia akan dibangkitkan. Hari di manatida kadalaji Jabatan, Kekuazaan, atau kedudukan. Hanya amal yang akan menentukan. Mereka yang hidupnya penuh keimanan dan amal syalih akan mendapatkan balasan surga. Dan bagi mereka surga-surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat Al-Kahfi ayat 31. Namun bagi mereka yang menolak kebenaran dan hidup dalam kemaksiatan, balasannya adalah neraka. Tempat azab yang nyata, sebagai konsekuensi dari kehidupan yang jauh dari rahmat Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian? Islam memberikan jalan yang jelas, iman yang kokoh, kepada Allah, hari akhir, dan segala rukun iman. Amal solih, ibadah, sedekah, membantu sesama, menjauhi maksiat. Taubat yang tulus, memperbaiki diri dan kembali kepada Allah sebelum ajal menjemput. Setiap hari yang kita lewati adalah kesempatan
Setiap detik adalah waktu untuk memperbaiki diri. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disiapkan. Ingatlah, hidup di dunia ini hanya sebentar. Tapi kehidupan setelah kematian adalah selamanya.